Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu episode paling ikonik dan menegangkan di awal seri Naruto, yaitu episode ke-14 yang berjudul Hutan Kematian. Di episode inilah ujian Chunin benar-benar menunjukkan taringnya, dan tim 7 diuji hingga batas kemampuan mereka. Jadi, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Episode ini dimulai tepat setelah babak pertama ujian Chunin selesai. Suasana yang tadinya penuh ketegangan karena tes tertulis yang super sulit, kini berubah menjadi antisipasi yang lebih mencekam. Anko Mitarashi, sang pengawas babak kedua, muncul dengan aura yang misterius dan sedikit gila. Dia memperkenalkan lokasi ujian berikutnya, area latihan ke-44, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hutan Kematian. Nama itu saja sudah cukup membuat para genin merinding, kan? Anko menjelaskan aturan mainnya dengan sangat jelas. Setiap tim akan diberikan satu dari dua jenis gulungan, gulungan surga atau gulungan bumi. Tugas mereka adalah memasuki hutan, menemukan tim lain yang memiliki gulungan berlawanan, merebutnya, dan kemudian membawa kedua gulungan tersebut ke menara di tengah hutan. Kedengarannya sederhana, tapi ada satu masalah besar. Mereka harus melakukannya dalam waktu 5 hari. Oh, dan tentu saja, di dalam hutan itu, hampir semua hal bisa membunuhmu. Sebelum masuk, para peserta harus menandatangani surat persetujuan yang intinya melepaskan Konoha dari tanggung jawab jika mereka mati di dalam. Ini bukan lagi latihan biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Raut wajah Naruto, Sasuke, dan Sakura langsung berubah menjadi lebih serius. Mereka sadar bahwa ini bukan lagi sekadar ujian untuk naik pangkat, tapi ujian untuk bertahan hidup. Saat gerbang dibuka, semua tim langsung berpencar ke dalam hutan yang lebat dan gelap. Tim 7, yang dipimpin oleh kecerdasan strategi Sasuke, memutuskan untuk bergerak dengan hati-hati. Sasuke mengingatkan Naruto dan Sakura untuk tidak memisahkan diri dan selalu waspada. Dia bahkan membuat kata sandi rahasia untuk memastikan tidak ada musuh yang bisa menyamar dan menyusup ke dalam tim mereka. Ini menunjukkan betapa cepatnya Sasuke beradaptasi dengan situasi berbahaya. Naruto, dengan semangatnya yang membara, tentu saja merasa sangat tertantang. Dia bahkan sempat-sempatnya pamer dengan mengatakan bahwa dia tidak takut sama sekali. Namun, kesombongan kecilnya itu hampir membawa petaka. Tiba-tiba, seorang ninja dari desa lain muncul entah dari mana dan langsung menyerang mereka. Pertarungan singkat pun terjadi, dan disinilah kita melihat kerjasama tim mereka mulai terbentuk. Sasuke dengan syaringannya mampu membaca gerakan lawan, sementara Naruto dengan kelincahannya mencoba menyerang dari sisi lain. Namun, musuh ini bukanlah lawan yang mudah. Dia menggunakan teknik yang aneh dan berhasil menelan Naruto utuh-utuh. Sakura dan Sasuke panik. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah genjutsu atau ilusi yang sangat kuat. Naruto yang asli sebenarnya baik-baik saja, meskipun sedikit terguncang. Setelah berhasil lolos dari serangan pertama, mereka menyadari betapa berbahayanya hutan ini. Bukan hanya ninja lain yang menjadi ancaman, tetapi juga hewan-hewan buas raksasa dan tanaman beracun yang ada di setiap sudut. Mereka harus ekstra hati-hati dalam setiap langkah. Ketegangan semakin terasa saat mereka menemukan tim lain yang sudah tereliminasi dengan cara yang mengenaskan. Ini menjadi pengingat brutal bahwa kegagalan di sini berarti akhir dari segalanya. Di tengah perjalanan, Naruto tiba-tiba harus pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. Momen yang tampaknya sepele ini ternyata menjadi titik balik yang krusial. Saat Naruto kembali, Sasuke langsung curiga. Dia mengajukan pertanyaan tentang kata sandi yang telah mereka sepakati. Naruto yang kembali ini tidak bisa menjawabnya dengan benar. Dengan sigap, Sasuke langsung menyerang Naruto palsu itu, yang ternyata adalah seorang ninja peniru. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Sasuke menunjukkan kehebatannya dalam pertarungan jarak dekat, menggunakan kunai dan shuriken dengan presisi yang luar biasa. Namun, lawannya juga sangat tangguh. Di tengah kekacauan itu, Naruto yang asli akhirnya kembali dan bergabung dalam pertarungan. Awalnya terjadi kebingungan, tapi akhirnya mereka berhasil mengidentifikasi musuh yang sebenarnya. Kerjasama antara Naruto dan Sasuke di sini benar-benar keren. Meskipun sering bertengkar, saat dihadapkan pada bahaya, insting mereka untuk saling melindungi langsung muncul. Mereka berhasil mengalahkan ninja peniru tersebut. Tetapi pertarungan itu menguras banyak tenaga dan membuat mereka semakin waspada. Setelah insiden itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju menara. Namun, malapetaka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tiba-tiba, angin kencang yang luar biasa dahsyat menerpa mereka,
memisahkan Naruto dari Sasuke dan Sakura. Saat itulah, sesosok figur yang sangat mengerikan muncul di hadapan Sasuke dan Sakura. Seorang ninja dengan lidah yang panjang seperti ular dan aura membunuh yang begitu pekat hingga membuat Sasuke, sang jenius Uchiha, gemetar ketakutan untuk pertama kalinya. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Orochimaru, salah satu dari 3 Sannin legendaris yang membelot dari desa. Dia menyamar sebagai salah satu peserta ujian. Tujuan Orochimaru bukanlah gulungan, melainkan Sasuke Uchiha. Dia melihat potensi luar biasa dalam diri Sasuke dan ingin menjadikannya wadah berikutnya. Sasuke, yang biasanya tenang dan penuh percaya diri, benar-benar lumpuh oleh rasa takut. Tekanan mental dari aura Orochimaru begitu kuat hingga dia merasa tidak bisa bergerak. Sakura berusaha melindunginya, tapi kekuatannya sama sekali tidak sebanding. Di momen kritis inilah, Naruto kembali dengan gebrakan yang heroik. Melihat teman-temannya dalam bahaya besar, Naruto, tanpa ragu sedikit pun, langsung menyerang Orochimaru. Dia tidak tahu siapa lawannya. Dia hanya tahu bahwa temannya harus dilindungi. Inilah salah satu momen paling menakjubkan dari Naruto. Meskipun dia gemetar ketakutan, keberaniannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dia melepaskan kekuatan Kyuubi yang ada di dalam dirinya, dan pertarungan epik pun dimulai. Naruto bertarung dengan membabi buta, didorong oleh amarah dan keinginan untuk melindungi teman-temannya. Dia berhasil memberikan perlawanan yang mengejutkan bagi Orochimaru. Namun, kekuatan Sannin legendaris tentu berada di level yang sama sekali berbeda. Orochimaru dengan mudah menahan serangan Naruto dan akhirnya menggunakan teknik segel 5 elemen untuk menekan cakra Kyuubi milik Naruto, membuatnya pingsan. Kini, tinggal Sasuke dan Sakura yang harus menghadapi Orochimaru. Melihat keberanian Naruto yang rela mengorbankan diri, sesuatu dalam diri Sasuke bangkit. Rasa takutnya berubah menjadi tekad yang membara. Dia tidak akan membiarkan pengorbanan Naruto sia-sia. Dengan syaringan yang aktif, Sasuke memutuskan untuk bertarung sekuat tenaga. Episode ini ditutup dengan pemandangan yang sangat menegangkan. Sasuke berdiri tegak, siap menghadapi Orochimaru. Sementara Sakura berusaha melindungi Naruto yang tidak sadarkan diri. Pertarungan yang sesungguhnya untuk bertahan hidup di hutan kematian baru saja dimulai. Kekuatan apa yang akan dibangkitkan oleh Sasuke? Dan bagaimana nasib tim 7 selanjutnya? Hutan kematian benar-benar menjadi ujian yang menguji segalanya. Kekuatan fisik, strategi, kerjasama tim, dan yang terpenting, kekuatan mental. Episode ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan karakter Naruto, Sasuke, dan Sakura. Kita melihat sisi lain dari Sasuke yang rapuh, keberanian tanpa batas dari Naruto, dan awal dari tekad Sakura untuk menjadi lebih kuat. Nah, itu dia rekap detail dari Naruto episode ke-14. Benar-benar episode yang penuh aksi dan emosi, kan? Apa yang akan terjadi pada tim 7? Apakah mereka bisa mendapatkan gulungan yang mereka butuhkan dan selamat dari cengkraman Orochimaru? Semua jawabannya ada di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah tentang momen favorit kalian di episode ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan pembahasan episode seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.